Poin kelima, bebaskan warga Rempang Galang dan sekitarnya yang ditahan di Polres Bagelang tanpa syarat. Oke, yang kedua, mendesak Polri dan TNI membubarkan posko yang didirikan di lingkungan warga Pulau Rempang Galang dan sekitarnya, serta menghentikan intimidasi dan kekerasan terhadap orang Melayu. Raja Kesultanan Riau Lingga sampaikan titah tanggapi kasus Pulau Rempang terkini. Berikut isinya. Intinya kita setuju bahwa pemerintah melakukan investasi untuk daerah kami, tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang adil dan elegan. Saya sangat mengimbau semua elemen Melayu, bersatulah kita, tunjukkan bahwa kita peduli. Waktu kampung halaman kita rasakan kepedihan kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang ada di rumah. Kalau untuk sekota Tanjung Pinang yang turun hari ini ada kurang lebih 300 dari elemen masyarakat yang tergabung hari ini dalam Kesultanan Riau Lingga, yang dimana hari ini Kesultanan merasa masyarakat hari ini dijajah kembali. Oleh karena itu kami orang dari Kesultanan Riau Lingga yang sudah diakui oleh negara hari ini, kami orang turun langsung sebagai bentuk simpatisan. Oleh karena itu kami meminta pemerintah Kota Batam tidak menggusur masyarakat Kota Batam. Apabila ini terjadi, maka pemerintah Kota Batam akan berurusan dengan tanah Riau Lingga. Karena apa sebab? Tanah yang ada di Kota Batam bukan milik pemerintah Kota Batam. Malah lebih kuat lagi hari ini, tanah Kota Batam itu adanya peta jajahannya, peta penguasaan dalam tanah adat Kesultanan Riau Lingga. Oleh karena itu kami meminta seluruh elemen dan pengguna media, pihak penegak hukum, pihak pemerintah Kota Batam agar menjadi bahan pertimbangan. Investor selama ini masuk tidak pernah membuat ribut. Kenapa hari ini ada keributan? Sehingga menjadi perhatian Kesultanan Riau Lingga harus turun tangan sampai Kota Batam. Serta mencopot Pak Rudi dari kepala BP Batam. Yang keempat dari seluruh rakyat Indonesia yang atas perjuangan kami mempertahankan tanah tumpah darah kami dari kezaliman yang terjadi. Kesultanan Riau Lingga sampaikan titah tanggapi kasus Pulau Rempang terkini. Berikut isinya. Bangkapos.com. Raja Kesultanan Riau Lingga Sultan Hendra Safri Riayat Shah menyampaikan titah terkait kasus Pulau Rempang terkini. Konflik di Pulau Rempang tersebut ditanggapi serius Raja Kesultanan Riau Lingga Duli Yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di-Pertuan Besar Sultan Hendra Safri Riayat Shah Ibni Tengku Husin Saleh. Titah Raja Kesultanan Riau Lingga ini tertulis dalam warkah berjudul Menjunjung Adat Menjulang Daulat yang disampaikan budayawan Profesor Dr. Dato Abdul Malik MPD. Dalam titah ini terbitkan di Pulau Penyengat Indra Sakti pada Selasa 12 September 2023. Sultan Hendra Safri Riayat menekankan 5 hal terkait konflik Rempang Galang. Keturunan prajurit Kesultanan Melayu Bintan, hal pertama adalah status masyarakat Rempang dan Galang. Mereka ditegaskan bukan pendatang. Masyarakat Pulau Rempang yang kini mendiami kampung-kampung itu merupakan keturunan prajurit dari Kesultanan Melayu Bintang yang kemudian berganti menjadi Kesultanan Riau Lingga yang sudah ada sejak abad 11. Leluhur mereka dijelaskan Profesor Abdul Malik merupakan prajurit yang sudah mendiami Pulau Rempang yang masa Kesultanan Riau Sulaiman Badrul Alam Shah I sejak tahun 1720. Selanjutnya, mereka pun ikut berperang bersama Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau I pada tahun 1782 hingga 1784. Begitu juga dalam Perang Riau II bersama Sultan Mahmud Riyad Shah Sultan Mahmud Shah III pada tahun 1784 hingga 1787. Jadi mereka bukan pendatang. Masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang itu adalah keturunan dari prajurit Kesultanan Melayu Bintang atau Kesultanan Riau Lingga saat ini, ungkap Profesor Abdul Malik dihubungi pada Selasa 12 September 2023 dikutip dari Warta Kota. Tanah pemberian Sultan-Sultan Melayu. Hal kedua yang ditekankan Sultan Hendra Safri Riayat adalah status tanah kampung-kampung mereka. Kampung-kampung itu dijelaskan dalam titah merupakan pemberian Sultan-Sultan Melayu sejak beradab-adab lampau.
Tanah itu diberikan atas jasa para prajurit melawan penjajah Belanda. Kampung-kampung itu, diungkap Profesor Abdul Malik, merupakan basis pertahanan di Selat Kesultanan Melayu Bintan. Ketika Sultan Mahmud Shah III berhasil memekarkan pertempuran laut melawan VOC dan Belanda pada 13 Mei 1787, para prajurit yang berasal dari Kalimantan Utara, Johor, Malaka, dan Sumatera itu menggabungkan kekuatan. Mereka menjadikan ratusan pulau-pulau di Kepulauan Riau itu sebagai basis pertahanan. Berdasarkan arsip sejarah Inggris, selanjutnya dikisahkan ada sebanyak 8.000 prajurit yang berpatroli di lautan, sedangkan 20.000 lebih prajurit berpatroli di darat di pulau-pulau seperti Rempang dan Galang, sedangkan 44.000 pasukan lebih menjaga Kesultanan Melayu. Jadi bagaimana mereka mau dipaksakan mengosongkan kampungnya? Misalnya orang Betawi di Jakarta, mereka diusir keluar Jakarta, kemudian Jakarta diisi oleh orang asing seluruhnya. Mana mau mereka? Tak mungkinlah, ungkap Profesor Abdul Malik. Perjanjian dengan pemerintah. Dalam titah selanjutnya, Sultan Hendra Safri Riayat menekankan luasnya lahan di Pulau Rempang dan Galang. Masyarakat Rempang dan Galang pun disampaikan sangat terbuka atas pembangunan. Hal tersebut dibenarkan Profesor Abdul Malik. Dipaparkannya, masyarakat Rempang dan Galang katanya sudah terikat perjanjian dengan pemerintah ketika Pulau Rempang masuk ke wilayah Batam, Kepulauan Riau pada tahun 1999. Ketika itu, pemerintah berjanji akan melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Sebenarnya Pulau Rempang ini sebelumnya masuk ke wilayah Kabupaten Bintan, tetapi di tahun 1999 Pulau Rempang dimasukkan ke wilayah Batam karena memang jaraknya dekat dengan Batam, ungkap Profesor Abdul Malik. Lalu dalam perjanjian dengan masyarakat pada waktu itu, kalau ada pembangunan di Rempang dan Galang, masyarakatnya tetap di situ berintegrasi dengan pembangunan itu, bukan dipindahkan. Kok sekarang tiba-tiba akan dipindahkan, tanyanya. Yang jadi pertanyaan, kok investornya mau pulaunya keseluruhan tanah yang ada itu 17.000 hektar lebih kurang. Pendukung yang sekarang berkemungkinan itu tidak sampai 300 hektar. Ada 16.000 hektar lebih itu kosong, tegasnya. Bebaskan warga Rempang dan Galang. Dalam poin keempat, Sultan Hendra Safri Riayat dalam titahnya sangat menyesali peristiwa yang terjadi. Bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang terjadi pada Kamis 7 September 2023 dan Senin 11 September 2023 seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab konflik yang terjadi mencederai psikologis dan fisik masyarakat, khususnya anak-anak Rempang Galang. Peristiwa ini melukai masyarakat, khususnya anak-anak, bukan hanya fisik tetapi juga psikologis mereka, jelas Profesor Abdul Malik. Karena saya tanya, pembangunan dan investasi itu tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya, tambahnya. Harapan Sultan Hendra Safri Riayat. Ada peristiwa yang terjadi, Sultan Hendra Safri Riayat berharap kejadian memilukan berupa ancaman, tekanan, penyiksaan, dan tindakan negatif lainnya terhadap rakyat Kepulauan Riau tidak kembali terjadi. Alasannya, kontribusi Kesultanan Riau Lingga atau Kepulauan Riau sangat besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mencederai hati sanubari kami bangsa Melayu di tanah tumpah darah kami sendiri. Mereka sadar akan sejarah panjang jauh sebelum bangsa ini merdeka maupun setelah bangsa ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, ungkap Profesor Abdul Malik. Nilai heroisme ini yang luar biasa, mengapa tidak kita hargai? Itu kan anak-anak veteran perang yang mempertahankan bangsa dan negara sehingga terwujud Indonesia, bebernya. Dirinya pun mempertanyakan banyak terkait rentetan peristiwa yang terjadi, termasuk soal pengosongan Pulau Rempang. Pertanyaan itu muncul lantaran seluruh pulau dikosongkan. Saya dengan kapasitas sebagai orang Indonesia, bukan sebagai pakar budaya, jadi curiga, ini ada apa? Semuanya mau dimasukkan orang-orang asing. Ini ada apa? Kok gak boleh ada orang pribumi di pulau itu? Investasi seperti apa itu? Mau dijadikan apa? Tanya Profesor Abdul Malik. Semangat pemulihan ekonomi melalui kebijakan investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kini dipertanyakan, alih-alih menyejahterakan. Faktanya, kebijakan investasi justru membuat rakyat bahwa kian terpinggirkan. Di periode kedua, Jokowi banyak melakukan blunder politik yang mengancam kondusivitas penduduk Indonesia di berbagai tempat atas nama penggunaan lewat investasi, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu. Kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara atau Laksmana, Samuel F. Silain, kepada kantor berita politik Ermol pada Selasa 12 September. Samuel memaparkan fakta yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan justru mengusir penduduk yang sudah mendiami sebuah tempat secara turun-temurun. Mirisnya, pemerintah bergeming dengan mengatasnamakan investasi. Investasi kok sadis? Untuk siapa? Untuk siapakah investasi dilakukan pemerintah sekarang? Atas nama investasi, banyak wilayah dikuasai pemilik modal. Enak betul ya kritiknya. Samuel lantas menyinggung bentrok antara
aparat TNI Polri dengan masyarakat Melayu yang menolak reklamasi sebagai imbas pengembangan investasi Pulau Rempang sebagai kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sungguh miris melihat kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang mirip-mirip tindakan PKI. Di zaman Orde Lama harusnya investasi diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggusur, tandasnya.